Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota dan daerah di Indonesia harus menjadi alarm serius bagi penguasa negeri ini. Karena suara mahasiswa mewakili suara rakyat yang resah atas kebijakan dan langkah penguasa yang memicu ketidakadilan di masyarakat. Protes mahasiswa atas kenaikan harga BBM non-subsidi tentu mewakili keresahan terkait semakin melemahnya daya beli masyarakat karena harga bahan pokok juga ikut naik. Terlebih lagi, ancaman PHK masih terus menghantui dunia usaha akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Sementara itu saudara, di saat situasi ekonomi sulit dan ruang fiskal APBN kita tidak longgar, Presiden Prabowo belum terlihat akan mengambil kebijakan yang berbeda terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut telah terjadi pemborosan sebesar 1 triliun rupiah setiap bulannya dalam pelaksanaan program MBG. Fakta ini semakin memperkuat ketidakadilan yang dirasakan publik. Masyarakat menilai pemborosan MBG seharusnya bisa digunakan untuk subsidi BBM untuk mencegah kenaikan harga. Dan di tengah derasnya protes terhadap pelaksanaan program MBG, rapat pembahasan anggaran BGN di DPR malah berlangsung tertutup. Ironinya, usulan untuk melaksanakan rapat pembahasan tertutup justru datang dari inisiatif DPR sang wakil rakyat. DPR yang mewakili suara rakyat seharusnya bertindak kritis dan mengawasi pemerintah. Berani bersuara lantang jika ada potensi penyelewengan dan kerugian negara. 1,5 tahun sudah mereka menjabat dan selama itu pula mereka gagal menjalankan fungsi check and balances. Di saat keresahan serta protes publik tidak lagi didengar oleh pemerintah dan DPR, maka aksi turun ke jalan jadi pilihan satu-satunya untuk menyalurkan aspirasi. Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan bahwa dirinya bekerja atas mandat yang diberikan rakyat. Maka kini saatnya Presiden Prabowo harus betul-betul mendengarkan suara rakyat yang diwakili mahasiswa. Tidak cukup sekadar menerima dan berdialog dengan mereka. Tetapi pemerintah dan DPR harus segera berbenah sesuai tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa. Memahami dan mendalami kasus mengenai video yang telah kita tonton sebelumnya, tentu kita risau mengenai nilai tukar rupiah yang kian melemah dan tidak dapat bersaing di pasar global, yang membuat harga bahan pokok kian melonjak dan mulai menggerogoti kantong dan tabungan kita. Ada beberapa poin yang penting harus kita dalami mengenai inflasi nilai rupiah dan bagaimana cara kerja kenaikan atau penguatan mata uang dolar Amerika memengaruhi nilai tukar mata uang kita sehingga berdampak pada tingkat ekonomi mikro maupun super mikro. Poin yang paling penting di sini yang kita bisa lihat secara garis besarnya adalah tindakan pemerintahan yang tidak transparan mengenai pendanaan BGN yang tidak efektif dan tidak konferensif, yang sebagaimana anggaran yang seharusnya bisa digunakan sebagai subsidi BBM yang sangat vital malah dialihgunakan sebagai MBG yang belum jelas dampaknya ke masyarakat. Ditambah lagi, harga dolar yang kian menguat yang membuat nilai tukar rupiah kian melemah dari berbagai sisi impor dan ekspor. Kan besar-besaran kan Anda terus beri sebar kemana-mana. Pak, sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Presiden itu apa sih Pak yang kemarin yang pernyataan soal desa, orang desa nggak pakai dolar? Bagaimana Pak sebenarnya Pak yang ingin disampaikan? Untuk menghibur rakyat aja waktu itu. Saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Hari ini tentang kenaikan harga bahan bakar non subsidi jenis Pertamax yang mencapai 16.250, rupanya cukup direspon dengan kenaikan sejumlah harga bahan pokok dan kebutuhan dapur di BBM naik,
Otomatis biaya transportasi naik, akibatnya harga barang dari luar maupun dalam daerah mulai naik dan membuat masyarakat panik dan efek berantai pun terjadi. Pemirsa, beragam harga bahan pokok di Jakarta meningkat dan ini banyak dikeluhkan, terutama oleh para ibu rumah tangga yang jadi chef di rumah masing-masing. Mereka harus mengolah makanan demi keluarga, tapi kini mereka juga harus bersiasat. Apa solusi yang efektif saat ini ialah mengalokasikan anggaran APBN ke hal-hal yang lebih jelas, yang membuat perputaran ekonomi lebih stabil ke depannya, sehingga rupiah dapat berputar di masyarakat yang membuat perputaran ekonomi lebih stabil. Jangan seperti di suatu negeri yang punya bahan dan kekayaan alam melimpah, malah menjadi negeri dengan salah satu dengan tingkat korupsi tertinggi. Bisa dimulai dari melumpuhkan program-program yang tidak jelas, mengembalikan kepercayaan investor ke rupiah, salah satunya yaitu menurunkan suku bunga bukan malah menaikkannya, kurangi impor bahan pokok, dan memaksimalkan subsidi ke BBM atau juga ke pupuk ke petani sehingga kita tidak terus bergantung impor beras dari India. Menajamkan bahan mentah dalam negeri seperti nikel dan batu bara agar bisa diolah dulu dalam negeri dan bisa kita ekspor keluar. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kamis 21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Masa kepemimpinan Soeharto sebagai orang nomor 1 di Indonesia harus berakhir setelah mendapat desakan massa terutama dari mahasiswa yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional.